Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Hampir saja Pak Prabowo naik darah lantaran ulah para menterinya yang memang rupanya tidak biasa bangun pagi. Dalam kegiatan pembekalan para menteri di Akademi Militer Magelang, memang Pak Prabowo mengagendakan beberapa kegiatan pagi, tepatnya pada pukul 4 subuh. Dan rupanya tidak semua menteri ini siap, sehingga Pak Prabowo hampir saja naik darah dan sampai menegaskan untuk para menteri segera berkumpul karena kegiatan pembekalan akan segera dimulai. Ya, ini menunjukkan teman-teman memang para menteri kita ini tidak terbiasa hidup, mohon maaf ya, hidup sulit, bangun pagi untuk mempersiapkan kerja-kerjanya. Dan saya rasa pembekalan yang dilakukan oleh Pak Prabowo untuk menggempleng mental dan juga kedisiplinan para menteri ini sudah sangat positif dan juga sangat baik. Dengan kegiatan ini kita berharap para menteri bisa juga merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat yang bangun pagi mempersiapkan semua kebutuhan untuk berjualan, untuk kerja, tidak bisa berleha-leha. Dan hari ini teman-teman kita juga bakal sama-sama mendengarkan ini berbagai keluhan-keluhan para menteri yang disampaikan kepada awak media di sesi retreat pembekalan di Akademi Militer Magelang. Nah teman-teman, seperti apa kesan, pesan dan juga keluhan dari para menteri ini? Kita bakal simak dulu video selengkapnya. Itu kesan jam bangun paginya itu agak repot saya. Biasanya kan kita tidurnya jam 2. Bangun jam 5 subuh, habis itu tidur lagi kan. Nanti bangun jam 7. Nah ini enggak ini. Kita tidurnya jam 2, jam 4 udah bunyi. Para Menteri Kabinet Merah Putih akhirnya buka suara usai digembleng Presiden Prabowo Subianto dalam latihan berbaris di Akmil. Para menteri seperti Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Menteri Olahraga Dito hingga Wamendisdik Stella Kristi cerita pengalamannya. Memudahkan misi itu terwujud, memang kita perlu gerakan-gerakan kebersamaan. Dimulai dari kegerakan fisik, kemudian kebersamaan dalam jalan pikiran, kemudian kebersamaan dalam hati nurani. Itu kesan jam bangun paginya itu agak repot saya. Biasanya kan kita tidurnya jam 2. Bangun jam 5 subuh, habis itu tidur lagi kan. Nanti bangun jam 7. Nah ini enggak ini. Kita tidurnya jam 2, jam 4 udah bunyi. Tapi itu bagus bahwa hidup itu disiplin. Tanggung jawab negara itu mau 2 jam, mau 1 jam tidur, begitu panggilan tugas harus siap. Ya, kesana sangat baik. Saya rasa ini adalah suatu langkah yang sangat efektif bagaimana kita di Kabinet Merah Putih ini bisa menyamakan langkah dan frekuensi, dan ini dibikin kegiatan yang saya rasa hampir mayoritas anggota kabinet tidak terbiasa, baik dari tidur di tenda, terus bangun jam 4 pagi langsung kita baris dan senam, diisi juga materi-materi substansi yang sangat penting dalam pengelolaan pemerintahan. Jadi ini langkah yang dimana hubungan kemanusiaan itu sangat penting, dari chemistry, dari hati, dan juga dari langkah. Jadi ini mempercepat karena Bapak Presiden ingin pemerintahan Kabinet Merah Putih bergerak cepat dan kerja efektif. Kegiatan 2 hari ini sungguh luar biasa. Kekompakan dari seluruh anggota Kabinet Merah Putih, semangatnya, satu sama lain saling mengingatkan, berangkat bersama-sama, makan bersama-sama, berkegiatan bersama-sama, mendengarkan pengajaran bersama-sama, luar biasa. Saya melihat teman-teman anggota kabinet sangat senang, sangat gembira, banyak mendapatkan ilmu baru dan terutama kekompakan. Nah, saya melihatnya di sini hari pertama memang saling melihat karena belum hafal semua, saya pun juga baru ya kan, kaget-kaget juga, tapi saya terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah mempercayakan saya sebagai KSP. Saya berharap ada manfaat kami untuk berikan informasi langsung kepada beliaunya untuk menjaga marwah Kabinet Merah Putih yang insya Allah 5 tahun ke depan kita akan bekerja terus untuk kepentingan bangsa dan negara.
Kesannya sangat semangat dan sangat terinspirasi sekali karena arahan Pak Presiden memang kita harus teamwork, dan saya rasa kita berolahraga bersama dan bertinggal bersama ini adalah suatu yang sangat efektif untuk kita bisa memulai teamwork, termasuk secara literally kita baris bersama harus berirama, dan itu pasti saya rasa akan ada manfaatnya untuk ke depan bahwa kita harus berirama. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak kesan, pesan, keluhan dari para menteri kita terkait kegiatan pembekalan para menteri yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto di Akademi Militer Magelang. Kita barusan dengar juga pernyataan dari Pak Bahlil yang cukup menarik, di mana Pak Bahlil menyebut saya tidak biasa bangun jam 4 setelah sholat subuh langsung tidur lagi. Ya, mudah-mudahan setelah pembekalan ini, penggembelengan yang dilakukan oleh Pak Prabowo, tidurnya tidak terlalu larut malam ya, dan juga bisa bangun lebih pagi untuk mempersiapkan pekerjanya. Karena ya repot juga kalau misalnya ada sebuah rapat yang harus dilakukan pagi hari oleh Presiden Jokowi. Karena ya repot juga kalau misalnya sewaktu-waktu Pak Prabowo mengagendakan rapat dadakan pada pagi hari, tapi ya ini Pak Menterinya masih tidur, setelah sholat subuh masih tidur. Dan saya rasa habit-habit buruk yang memang sudah dilakukan oleh para menteri selama tahun-tahun ini, bertahun-tahun, mudah-mudahan bisa sedikit diperbaiki. Tadi Mas Dito juga mengatakan bahwa sebagian menteri memang tidak terbiasa hidup seperti ini, hidup di tenda, bangun pagi ya, harus kerja ekstra, belajar kembali. Dan ya sekali lagi teman-teman, kita berharap kegiatan ini tidak hanya dilakukan secara seremonial, tapi bisa benar-benar memberikan makna dalam kepada para menteri untuk bisa merasakan ya susahnya hidupnya rakyat yang hidup memang sudah susah, jangan sampai dibuat lebih susah lagi oleh kebijakan-kebijakan yang memang dibuat oleh para menteri kita. Ya mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan, selalu menyimak informasi dari Kajian Online. Kita bakal terus upload video-video menarik lainnya di Kajian Online, karena itu jangan kemana-mana, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman bisa terus mendapatkan kabar terbaru dari Kajian Online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kesan jam bangun paginya itu agak repot saya. Biasanya kan kita tidurnya jam 2. Bangun jam 5 subuh, habis itu tidur lagi kan. Nanti bangun jam 7. Nah ini enggak ini. Kita tidurnya jam 2, jam 4 udah bunyi. Tapi itu bagus bahwa hidup itu disiplin. Tanggung jawab negara itu mau 2 jam, mau 1 jam tidur, begitu panggil